Halo semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Andi dengan nomor NIM H0525391, yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi berdasarkan wujud, contoh, dan ciri-cirinya. Yang pertama, ada macam-macam materi, yang dimana materi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang terakhir, gas. Materi pertama yaitu padat, yang dimana benda padat adalah salah satu wujud benda yang memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel penyusun benda padat, atom atau molekul, tersusun rapat dan teratur sehingga tidak mudah berubah bentuk maupun ukurannya. Selanjutnya, materi kedua yaitu cair, yang dimana benda cair adalah wujud benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Partikel-partikel penyusun benda cair lebih renggang dibandingkan benda padat, sehingga lebih bebas bergerak meskipun masih ada gaya tarik-menarik antara partikel. Dan materi yang terakhir adalah gas, yang dimana benda gas adalah wujud benda yang tidak memiliki bentuk maupun volume tetap. Bentuk dan volumenya selalu menyesuaikan wadah yang ditempatinya. Partikel-partikel penyusun gas sangat renggang dan bergerak bebas dengan energi kinetik yang tinggi, sehingga gaya tarik-menarik antar partikel hampir tidak ada. Untuk lebih rinci lagi, teman-teman bisa melihat gambar di atas ini, yang dimana benda padat bentuk dan volumenya tetap, benda cair bentuknya mengikuti wadah dan volumenya tetap juga, dan yang terakhir ada gas, yang dimana bentuk dan volumenya mengikuti wadah. Selanjutnya kita masuk pada bagian contoh dan ciri-ciri dari benda padat. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada contoh dari benda padat seperti buku, batu, ember, tempat sampah, dan juga kursi. Benda seperti kursi, buku, ember, batu, dan tempat sampah dikategorikan sebagai benda padat karena memiliki sifat-sifat utama dari zat padat, yaitu yang pertama, memiliki bentuk tetap. Yang kedua, memiliki volume tetap. Yang ketiga, partikel penyusunnya rapat. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak menyesuaikan wadah. Jadi itulah mengapa buku, batu, dan juga kursi dikategorikan sebagai benda padat. Selanjutnya kita masuk ke benda cair, yang dimana teman-teman bisa lihat contoh dari benda cair yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti minyak, air, sirup, oli, dan juga susu. Benda seperti oli, minyak, susu, air, dan sirup dikategorikan sebagai benda cair karena memiliki sifat-sifat khas benda cair, yang yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir atau yang keempat, permukaannya selalu datar. Dan yang terakhir ada benda gas, yang dimana benda gas ini memiliki contoh seperti gas LPG, uap air, gas helium. Nah, untuk gas helium ini contohnya itu ketika kita mau mengisi balon, gas yang dipakai itu adalah gas helium. Selanjutnya karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida ditandakan juga dengan CO2.
Karbon dioksida adalah senyawa hasil ikatan satu atom karbon dan dua atom oksigen. Sedangkan oksigen yang ditandai dengan O2 adalah unsur yang terdiri dari dua atom oksigen. Karbon dioksida adalah gas yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Sementara oksigen adalah gas yang mendukung kehidupan dan pernafasan manusia. Keduanya berperan penting dalam siklus alami, yang dimana tumbuhan menggunakan CO2 dan menghasilkan O2. Dan tidak terasa kita sudah di akhir video, yang dimana tadi kita sudah membahas tentang wujud, contoh, dan ciri-ciri materi. Dan sebagai kesimpulan, bahwasanya zat memiliki tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Padat bentuk dan volumenya tetap. Cair volumenya tetap, tapi bentuknya mengikuti wadah. Sedangkan gas tidak punya bentuk maupun volume tetap. Saya Ahmad Andi pamit undur diri. Say goodbye.